Saudaraku, selamat pagi. Sangat senang bisa menyapa saudara dengan renungan singkat seperti biasa. Dan kali ini saya beri tema teladan sifat mulia dari Yusuf. Teksnya diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara sekalian, kita memasuki bulan Desember, kita banyak aktivitas yang berhubungan dengan perayaan Natal kita. Natal adalah hari sangat istimewa karena hari Natal itulah hari di mana Tuhan Allah menjelma menjadi manusia, membawa anugerah bagi orang berdosa. Namun di balik kisah itu ada hal yang menarik. Saya ingin menyampaikan renungan ini dengan saya bagi dua. Sifat mulia yang pertama dari Yusuf adalah seperti teks yang kita baca. Dia adalah orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Nah, saudara sekalian, dalam zaman itu, apa yang namanya pertunangan dalam konteks Yahudi, itu sebenarnya adalah sudah mengikat seperti sebuah perkawinan. Bedanya, pertunangan itu mereka belum diizinkan untuk tidur bersama. Tetapi ikatan itu, dalam pertunangan itu adalah ikatan yang sudah resmi seperti perkawinan. Dalam kisah ini yang sangat menarik, Yusuf pada waktu dia sedang menanti hari istimewa untuk resmi hidup bersama dengan tunangannya dalam pernikahan, ternyata sesuatu yang terjadi yang merupakan tragedi bagi Yusuf tentu saja, karena setiap orang yang ingin menikah selalu menantikan momentum itu. Hal yang dirindukan, hal yang sangat istimewa. Sayangnya kok Maria sudah berbadan dua, sudah mengandung. Yang sangat indah untuk direnungkan adalah bahwa Yusuf orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya. Saudara, sangat indah karena Yusuf itu orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati atau dalam terjemahan lain disebut orang yang benar, selalu berusaha untuk mengupayakan kebaikan, untuk tidak menyusahkan orang lain, untuk tidak mempermalukan orang lain. Dan karena itu Yusuf dengan situasi itu dia ingin menceraikan istrinya dengan diam-diam. Saudara sekalian, dalam hidup ini, apalagi di zaman media sosial, di mana begitu banyak informasi, begitu banyak hal yang disampaikan yang berhubungan dengan kabar bohong atau hoax, yang berhubungan dengan fitnah, yang berhubungan dengan cerita-cerita yang tidak benar, sudah menjadi konsumsi hari ke hari. Nah, saudara, dalam situasi ini maka kita sebagai orang Kristen harus selalu punya prinsip menjadi orang yang tulus. Menjadi orang yang tulus itu selalu berpikir kebaikan untuk diri kita, kebaikan bagi sesama kita. Jangan sampai karena kita hanya memikirkan diri sendiri, maka kita melakukan hal yang mencemarkan orang lain, menyusahkan orang lain, memahitkan orang lain, membuat orang lain frustrasi. Karena itu Yusuf menjadi teladan yang sangat baik. Dia tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya. Dan sangat penting dalam konteks kita. Mari kita menjadi orang yang tulus hati, yang selalu berusaha menjaga diri kita dan menjaga nama baik orang lain. Apalagi kalau kita bicara mengenai fitnah, apalagi kalau kita bicara mengenai informasi yang tidak benar. Mari kita menjadi orang yang selalu berpikir untuk mengutamakan kebaikan bersama, bukan hanya kebaikan sendiri. Dan kiranya kita semua bisa menjadi umat yang tulus dan selalu berpikir untuk kebaikan banyak orang. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa belajar dari Yusuf, teladan mulia yang pertama adalah seorang yang tulus hati, orang yang tidak ingin membuat orang lain susah, orang yang tidak ingin membuat orang lain tercemar, tapi selalu berpikir kebaikan bersama. Tuhan menolong kami semua, supaya kami juga sebagai orang Kristen selalu berusaha berpikir yang positif, menjadi orang yang tulus, sehingga kami selalu berupaya menjaga kebersamaan, kedamaian, persaudaraan, bukan memfitnah dan menyusahkan orang lain. Mohon diberkati hari ini untuk segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat pagi.